Sudomono Joglogono Giridono. Om Swastiastu. Pemirsa, ini adalah kisah pengalaman hidup saya sebagai wujud ciri bakti kepada alam semesta, menggerakkan dan melangkahkan kaki ini menuju acara ruatan negari di Candi Kedong Songo, Semarang, Jawa Tengah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, acara ini begitu istimewa. Sebanyak 30 raja dan ketua adat se-Indonesia tercatat hadir di Kedong Songo Royal Culture Ruatan Negari pada waktu itu. Walaupun berasal dari wilayah yang berbeda, semua raja dan ketua adat yang hadir tetap menggelar ruatan dengan adat Jawa. Tradisi yang bertajuk Ruatan Nagari Sudamala ini bertujuan mendoakan ketentraman dan perdamaian negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai upaya pelestarian budaya dan tradisi lokal. Di samping para raja dan ketua adat, kegiatan tersebut juga dihadiri SKPD terkait dari Provinsi Jawa Tengah dan Romo Budi beserta rombongan dari Lombok. Dalam acara tersebut juga digelar ritual sakral doa kiblat papat. Doa kiblat papat adalah doa memohonkan keselamatan dengan memuja 4 arah penjuru mata angin dan berpusat di tengah, menyatukan segala asa, rasa, cipta dan karsa terhadap kanda 4 ataupun 4 sedulur yang tidak pernah kelihatan untuk selalu membantu terhadap hal-hal yang positif, baik itu manusia yang dipenuhi dengan mumu angkara ataupun dengan akhlak yang mulia, agar semua terbantu dalam melaksanakan kehidupannya di alam semesta ini. Ritual kiblat papat juga dilengkapi dengan tari bedoyo, tari sakral keraton yang ditarikan oleh hanya wanita-wanita muda yang masih perawan dan berjumlah ganjil. Prosesi puncak ritual ruatan nagari ditandai dengan meruat 9 orang perwakilan dari pulau-pulau besar di Indonesia, di antaranya perwakilan Jawa Timur dari Madura, Jawa Tengah, Sumatera Utara dari Riau, Sumatera Barat, NTT, Sulawesi Selatan, Aceh, Bali, dan Papua. Seluruh perwakilan yang menjalani ruat mengenakan pakaian yang hanya berupa sehelai kain putih tanpa dijahit atau menyerupai kain ikrom. Kain putih hanya diselempangkan untuk menutupi bagian tubuh mulai dari bawah leher hingga kaki. Perwakilan menjalani ruat cokro manggilingan, yakni dengan memotong rambutnya sebagai simbol pembersihan diri dari keburukan sifat. Dilanjutkan memotong kuku yang menandakan menjauhkan dari nafsu tidak baik dan sifat ketamakan. Ruatan ini perpaduan adat Jawa dengan adat Bali karena keduanya saling tradisi dari leluhur Nusantara. Tradisi Bali hampir sama dengan tradisi Jawa. Tradisi nguri-nguri budaya leluhur Nusantara yang bertujuan untuk mendoakan negara dan bangsa Indonesia ini juga dilengkapi dengan wayang ruatan Sudomolo yang menceritakan tentang kekalahan kekuatan jahat oleh kekuatan baik yang selalu dijaga dalam diri manusia. Diiringi bacaan doa Jawa dan tembang mecapat, Ketua Umum Majelis Adat Budaya Keraton Nusantara memotong rambut dan kuku ke-9 para perwakilan se-Nusantara itu. Mengapa 9? Karena angka itu mewakili seluruh penjuru arah mata angin. Setelah usai melakukan ruatan nagari, dilakukan dengan sesaji Mahesa Lawung.
para raja dan tetua adat juga pemerintah daerah setempat melakukan acara sesaji Mahesa Lawung dengan menanam kepala kerbau di Candi Gedong Songo yang artinya menandai sebagai hilangnya kebodohan. Rangkaian upacara ritual ini intinya memohon perlindungan agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh terjaga dan hidup rukun dalam persaudaraan sejati sebagai wujud peradaban kasih bagi masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat dan beriman apapun jenis agamanya. Upacara budaya ini diharapkan memberi kesadaran kita sebagai warga bangsa bahwa warisan adiluhung dan sejarah seni, budaya, dan adat Nusantara itu penting untuk dilestarikan, dikembangkan, dan diberdayakan sebagai rohnya bangsa. Serangkaian kegiatan ruatan negari ini bukanlah bertujuan meruat negara, namun lebih kepada nilai luhur yang dikembangkan di suatu bangsa. Semua nilai harus dihayati dan dijalankan. Dengan serangkaian kegiatan ruatan ini, diharapkan nilai luhur yang ada bisa tumbuh lebih baik lagi, mengingat hal itu merupakan warisan leluhur yang wajib dijaga. Sejalan dengan hal itu, siapa saja wajib melandasinya dengan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud lebih kepada budaya, adat, dan tradisi kita. Maka untuk itu, kita perlu menghormati budaya serta adat kita sendiri. Ritual ruatan negari juga dilengkapi dengan doa tokoh lintas agama, yakni dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu yang memimpin doa lintas agama secara bergantian. Di lain sisi, tokoh adat dan orang suci yang berasal dari Bali melakukan penanaman pancadatu di wilayah Gedong Songo tersebut demi membangkitkan nilai luhur bangsa. Ritual dilanjutkan dengan acara grebek sayur. Prosesi ritual tersebut diawali dengan mengarak gunungan yang berisi berbagai hasil bumi, antara lain aneka jenis sayur mayur, 9 bahan pokok, serta berbagai jenis buah-buahan. Setelah memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk puji syukur, maka ritual tersebut akan diakhiri dengan rebutan daripada hasil bumi ini. Ritual berlangsung sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki dan hasil bumi yang melimpah di alam semesta ini. Acara ditutup dengan atraksi pertunjukan berupa pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan seni tari dan budaya dari berbagai keraton serta sanggar tari, salah satunya sanggar tari dari Bali yang menunjukkan atraksinya di Candi Gedong Songo itu. Dari Kabupaten Badung, Bali, Pancer Langit yang sudah mempersembahkan tarian Amerta Sri Bumi Palambang Purusa Pradana Keseimbangan Alam Semesta. Baik pemirsa, demikianlah rangkaian perjalanan spiritual saya dalam acara Gedong Songo Royal Culture yang dirangkai dalam prosesi ruatan negari di Candi Gedong Songo, Semarang, Jawa Tengah. Akhir kata, saya Jero Tapakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.